Pemirsa, melalui tulisannya di media sosial, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Mas Mitra Jati Makmur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Agni Sugiatmo, bercerita tentang pengalamannya menghadapi virus corona dan menyebut manusia bisa hidup berdampingan dengan virus. Berikut wawancara Jawpos TV bersama Agni Sugiatmo. Seorang dokter spesialis penyakit dalam memberikan pandangannya terkait dengan pandemi COVID-19 di Indonesia. Ia mengunggah tulisannya di akun media sosial miliknya. Saya sudah bersama dengan beliau, Dr. Agni Sugiatmo. Apa kabar, dokter? Halo, baik-baik aja Mbak, terima kasih. Sehat, alhamdulillah. Baik, dokter Agni, ini kan di saat publik merasa takut, panik, timbul kepanikan. Kemudian dokter Agni muncul di tulisan di media sosial yang menebarkan kita harus berdamai dengan virus corona. Ini berdamai dalam arti apa dan bisakah sebenarnya manusia ini hidup berdamai dengan situasi sekarang ini dengan virus yang menakuti semua orang? Oke, ya mau nggak mau kita harus berdamai. Karena virus ini kan mudah sekali penularannya. Tapi apakah semua kemudian terinfeksi kan belum tentu. Apakah semua menjadi sakit? Belum tentu. Apakah yang sakit kemudian menunjukkan gejala? Belum tentu. Apa yang sakit kemudian ke rumah sakit? Enggak juga. Enggak juga. Soalnya selama pandemi ini ditetapkan di Indonesia, di lapangan justru praktek saya sepi, ya, klinik sepi, rumah sakit sepi, UGD juga sepi. Virus ini kan dia menyerang saluran nafas. Gejala yang utama adalah pneumonia, sesak napas dan batuk-batuk. Ya. Siapapun tidak akan tahan untuk tidak ke rumah sakit kalau dia sesak napas. Percaya deh, karena saya juga ada sakit asma. Sesak sedikit saya pasti akan mencari oksigen minimal, atau saya mencari obat yang akan memulihkan dari rasa sesak itu. Gitu. Ya. Kenyataannya tidak seperti yang digambarkan di media sosial. Kenyataannya tidak sama dengan di Amerika, di Spanyol, di Italia. Dan saya juga cross check teman-teman saya yang rumah sakitnya juga rumah sakit rujukan COVID dan dia lebih prepare itu, lebih siap. Ada berapa kamar, 30 kamar dia siapin. Bednya tuh nggak pernah penuh. Dari 30 kamar paling 26, paling tinggi itu selama pandemi ini 26. Itu pun isinya ada yang PDP, ODP yang terkonfirmasi 50% dari itu. Gitu. Dokter, ini bisa dijelaskan walaupun konsep kita hidup berdampingan, berdamai dengan virus, apakah protokol kesehatan itu tetap berlaku? Misalnya seperti kita sehari-hari mencuci tangan, menjaga kesehatan kita, menggunakan masker, itu tetap harus. Itu salah satu dari perilaku hidup bersih dan sehat yang memang harus kita jaga. Kita juga harus belajar dari pandemi ini ya, walaupun mungkin kita tidak terlalu berdampak dibandingkan negara-negara yang ada di media sosial gitu ya, di media-media. Cuman ya, kita tetap harus berjaga-jaga. Karena apa? Karena akan ada lagi nanti pandemi yang lain, epidemi yang lain, SARS 1, SARS 2, flu burung kayak flu babi kayak ya, maka akan ada lagi yang muncul. Dan kita sebaiknya harus mulai belajar dan berubah. Mencuci tangan harus wajib di setiap tempat yang berkerumun banyak orang harus disediakan tempat-tempat cuci tangan seperti sekarang, sebaiknya itu dipertahankan. Dan menggunakan masker itu tidak bisa ditinggalkan juga. Seperti di Jepang, saya juga pernah menulis tentang santuinya Jepang menghadapi COVID. Mereka udah terbiasa membawa tisu basah, terbiasa memakai masker di area-area publik. Dokter Agni ini salah satu yang awalnya juga bersikeras harus lockdown. Kemudian di tulisannya sekarang ingin slow down. Nah, ini konsep slow down ini bisa dijelaskan apa konsep slow down yang dokter selama ini tulis di media sosialnya? Seperti apa slow down ini maksud? Slow down lah gitu. Memang banyak korban-korban teman-teman sejawat karena COVID ini. Cuman ya itu memang resiko menjadi seorang dokter, menjadi nakes ya. Kita lah memang sebenarnya frontliner itu gitu. Nah kalau jangan sampai kita mengorbankan ilmu kita, mengorbankan pengetahuan kita, kepedulian kita
Untuk pasien karena kita paranoid dengan virus ini gitu ya. Wong kita tuh setiap hari ketemu virus kok, setiap hari ketemu TB kok, setiap hari ketemu hepatitis A lah gitu ya. Kita udah biasa nih, kita udah biasa terpapar ya. Kita udah biasa terpapar. Jadi saya ngajak slow down deh, slow down. Jangan terlalu menyamakan apa yang terjadi di Amerika dengan di Indonesia. Jangan terlalu melihat berita-berita yang membuat kita semakin takut. Gitu. Jangan juga takut karena nakes terus dia akan kemudian sakit berat dan meninggal gara-gara COVID ini. Jangan. Kita harus bersikap pas gitu ya. Pas ya. Jangan kita terlalu takut berlebihan dan juga kita jangan kehilangan kewaspadaan. Itu aja. Terakhir Dokter Agni, apa pesan dokter buat masyarakat di luar sana yang selama ini masih salah kaprah, kemudian panik, takut, dan karena Presiden Joko Widodo juga sudah menginstruksikan untuk masyarakat, ayo hidup berdampingan, hidup dengan berdamai dengan virus ini. Pesan saya begini, jadi informasi-informasi tentang COVID ini kan selalu datang, dan memang kalau kita lihat angka kematian di Indonesia yang 10% itu kelihatannya fantastis ya. Tapi sebenarnya kalau kita lakukan screening massal gitu ya, angka kematian itu sebenarnya tidak akan sebesar ini. Angka kematian itu menjadi kelihatan besar karena kita belum mampu untuk melakukan screening massal. Dan bahkan karena saya ikut kuliah-kuliah dari luar gitu ya, dan bahkan diperkirakan angka kematian itu tidak jauh berbeda dengan influenza ya. Jadi sekitar 0,4, ada yang bilang 0,4, ada yang bilang 0,3% gitu ya. Informasi ini terus berdatangan gitu. Informasi yang menenangkan, yang membuat kita itu jadi tidak paranoid lagi gitu ya. Terus gitu ada juga kita sudah mulai tahu nih benang merahnya. Jadi benang merahnya lebih ke daya tahan tubuh ya. Yang terdampak itu yang mempunyai masalah imunitas ya. Entah dia karena usia, entah mungkin karena kelainan bawaan, kanker, autoimun bisa juga ya. Jadi dia memang imunitasnya terganggu gitu. Jadi siapapun bisa terpapar oleh virus ini. Yang bisa kita lakukan memperbaiki imunitas kita ya. Apa yang bisa kita lakukan ya sudah saya share juga, tidurnya lah, berjemurnya lah, hindari stres dan mau nggak mau kita harus menerima kehadirannya. Dia bisa ada di samping saya, di badan saya, di rambut saya, di jilbab saya, di bunga ini. Saking mudahnya dia menyebar, dia bisa ada kapanpun, dimanapun, bahkan di dalam rumah kita. Kita lockdown, tapi ternyata virus itu sudah ada dalam rumah kita. Jadi ya mau nggak mau, nomor 1 perbaiki imunitas, nomor 2 tetap dengan perilaku hidup bersih dan sehatnya. Dan jangan lupa slow down ya. Dan jangan lupa slow down. Oke, baik. Terima kasih Dokter Agni atas waktunya. Demikian perbincangan saya bersama dengan Dokter Agni. Ingat tadi pesan Dokter Agni mengatakan bahwa slow down, tidak perlu terlalu panik karena COVID ini bisa disembuhkan. Oke, dari Jakarta, Tim Liputan Jawa Post TV.